Hai semuanya, welcome to di Kalamun Podcast Elpun Kalamun tentunya. Kenalin gue Erwandi dan tentunya di podcast kali ini kita mau bahas topik terkait the new leader Macan Hijau UIN Dato Karamapalu. Nah, buat mahasiswa di kalangan Universitas Islam Negeri Dato Karamapalu pasti udah kenal dengan narasumber kita kali ini. Nah, penasaran? Terus simak podcast kali ini. Nah, hari ini kita udah kedatangan narasumber kita yang luar biasa banget dan tentunya Fadil Muhammad. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Nah, jadi kemarin kan baru terpilih menjadi Presma di bulan Desember ya? Iya. Kira-kira waktu kepilih itu gimana sih perasaan dari Fadil sendiri ketika terpilih menjadi Presma UIN Dato Karamapalu? Kalau ditanya bagaimana rasanya, ya yang pastinya beban itu bertambah. Tapi bukan berarti beban ini kita anggap jadi hal yang yang berat bagi kita. Tapi bagaimana tanggung jawab itu semakin besar sehingga kita juga harus menambah ketabahan, kesabaran serta amanah itu harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Makanya itu gunanya beban tadi supaya kita bisa merasakan bagaimana atmosfer dari jabatan baru ini. Rasa senang juga ada, rasa bangga juga ada. Kemudian kalau misalnya baru terpilih kemarin itu jalan-jalan ke kampus itu kayak rasanya itu ada sorotan. Iya, pasti ada kayak wah ini Presma. Jadi sebenarnya saya kan orangnya lumayan kaku, jadi gitu ketemu sama masyarakat kampus itu lumayan bingung, ini bagaimana tanggapinya, apakah harus senyum sama semua orang atau harus disapa semua orang atau cuek-cuek saja begitu. Jadi menyesuaikan diri. Nah, jadi ketika saudara Fadil terpilih berarti masih banyak beban atau tanggung jawab yang akan dipikul ke depannya nanti. Dan tentunya pasti setelah terpilih kan ada visi misi, tapi sebelum sudah ada visi misi dari kedua Presma dan Wapresma. Dan kira-kira apa saja sih visi misi dari saudara Fadil dan Muhammad Syawad? Ya, alhamdulillah saya berpasangan dengan orang yang hebat. Kemudian memang beliau punya pandangan ke depan bagaimana dia ingin menyatukan perspektif, menyatukan tujuan, menyatukan arah dari beberapa UKM yang ada di Dato Karamapalu ini. Sebagaimana yang kita lihat ke belakang bahwa lumayan ada perpecahan lah, lumayan ada sekat-sekat egosentris di antara UKM. Nah, makanya beliau bilang sama saya kemarin, sebenarnya Pak Presma, saya penasaran bagaimana supaya kita ini bisa menyatukan semua itu, menghilangkan egosentris nih masing-masing UKM. Nah, itu yang misi yang sebenarnya yang paling utama dari visi misinya kami. Sebagaimana kalau memang ini betul-betul kita mau mewujudkan 1000 mimpinya Pak Rektor, nah berarti kita harus bersatu dong. Nah, jadi itu yang sebenarnya yang paling kita kuatkan. Jadi banyak beberapa kegiatan itu yang kita kolaboratif. Jadi bukan hanya UKM saja yang kita libatkan, tapi diusahakan seluruh mahasiswa bisa juga terlibat di kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian melihat UIN ini adalah kampus yang berbasis Islam. Jadi seberusaha mungkin kita buat kegiatan-kegiatan itu yang berbasis Islami. Nah, kalau bukan kita lagi yang menjalankan kegiatan-kegiatan ini Islam itu, siapa lagi kan? Karena kita punya basis di situ. Nah, jadi tadi kan misi yang utama adalah untuk menyatukan negosiasi dari UKM. Nah, jadi kira-kira nih kan itu adalah misi. Gimana sih langkah utama yang dilakukan nanti untuk memenuhi misi tersebut? Kalau langkah awal tentu saja ini kita kan mau ada perekrutan ini. Jadi rencananya kita bukan hanya sebar pamflet, bukan hanya sebar formulir, tapi betul-betul kami datangi langsung UKM-UKM, berikan formulir dan minta
ketuanya atau minta UKM-nya betul-betul serius mendelegasikan atau memberikan kadernya untuk bergabung di Dema Universitas. Nah, sehingga dari langkah awal tersebut itu saja, kalau misalnya di Dema itu isinya anak-anak seluruh UKM, pasti bakal mudah untuk berkolaboratif ke depannya. Jadi itu sih langkah awal. Nah, tadi kan sudah dikatakan oleh Pak Adel bahwa untuk delegasi setiap UKM. Nah, setiap UKM itu berapa banyak sih delegasi yang dibutuhkan dari Pak Presma, Dewa Presma? Begini, kita kan bukan senat mahasiswa ya. Kalau senat mahasiswa kan itu sudah diatur di ADART bahwa delegasinya sekian. Jadi kami Dema itu sebenarnya hanya penguatan saja, mengantar formulir ke UKM-UKM. Entah itu mau dikasih berapa atau bahkan tidak dikasih, terserah dari hak prerogatifnya teman-teman UKM. Jadi kami tidak menentukan harus berapa. Nah, jadi terkait tentang kampus UIN atau Karama Palu, dan tentunya itu sudah memiliki kampus 2 di Pombere juga. Nah, gimana sih pandangan dari Fadel sendiri terkait kampus UIN atau Karama itu sendiri? Kalau masalah kampus 1, kampus 2, bagi saya sebenarnya kalau secara personal ini tidak ada masalah antara kampus 1 dengan kampus 2. Nah, cuman biasanya kadang-kadang selalunya itu pastinya, dan bahkan mungkin masih saya sendiri juga masih lakukan hal itu. Kalau misalnya ada teman-teman dari kampus 2 datang, itu langsung ditegur, ini anak kampus 2 ngapain sini kan? Jadi ternyata itu bagi teman-teman kampus 2 lumayan jadi beban moral juga, karena bagi mereka selalu masih minta ke Karama Palu juga. Jadi tidak perlu ada kata-kata ngapain anak kampus 2 kemari. Nah, kemudian pandangan saya tentang kampus sekarang itu adalah krisis mahasiswa yang mau berorganisasi. Nah, jadi ini bagi saya masalah serius. Makanya saya pikir ini harus didudukan secara serius. Bagaimana supaya organisasi ini, bagaimana supaya kegiatan-kegiatan di kampus ini bisa menarik minat mahasiswa lagi. Nah, makanya itu ada kolaboratif, inspiratif di visi-misinya kami, supaya bisa menarik mahasiswa untuk mau berkontribusi di kegiatan-kegiatan kampus, bahkan masuk di UKM. Apalagi kan sebenarnya dari dulu ini UKM wajib, cuma mungkin belum ada penguatan atau bahkan belum ada sosialisasi yang pas untuk mahasiswa, makanya masih banyak yang belum mau berorganisasi. Itu dia. Nah, jadi kan tadi kan bahwa kita masih bahas tentang kampus 2 ini. Banyak, mungkin saya mewakili dari kaum mahasiswa Sobat Kolamun yang lagi nonton sekarang. Nah, tentunya banyak keluhan-keluhan mereka bahwa di kampus 2 sana jauh atau panas. Nah, solusi dari Pak Presma, Dewa Presma sendiri ke depannya nanti seperti apa? Gini, alhamdulillah kita punya rektor yang sangat luar biasa juga. Saya beberapa kali duduk sama beliau, dan beliau punya pandangan ke depan yang betul-betul memang mau memajukan UIN ini. Nah, makanya kemarin saya juga mengaku kepada Pak Rektor bahwa kami Dema UIN itu, Dema Universitas, siap untuk membantu atau bergabung di gagasan-gagasannya Bapak. Nah, dan yang salah satunya yang jadi jadi target utamanya beliau ya tentang fasilitas. Nah, jadi kita sebagai Dema Universitas ini tetap mengawal itu. Kalau misalnya di sana terasa panas, atau misalnya kipas anginnya kurang, airnya bagaimana, WC-nya bagaimana, nah ini sudah kami bicarakan semuanya. Dan alhamdulillah kemarin juga kami sempat turun aksi di tanggal berapa ya, pokoknya sebelum tahun baru. Kami setelah aksi duduk sama Warik 3 dan Warik 2. Katanya pasti dananya sudah ada, anggarannya sudah ada, tinggal eksekusinya lagi Untuk fasilitas. Nah, jadi ini yang bakal kita kawal. Insya Allah bakal terlaksana di bulan Januari ini. Begitu janjinya Pak Warik 2. Jadi kalau misalnya di Januari ini tidak terlaksana, kita bakal turun lagi mengawal isu itu. Nah, juga
kan di web Khalatul Qalamun sudah ada isu terkait penerimaan mahasiswa non-muslim. Nah, gimana lagi sih pandangan dari saudara Fadil sendiri? Penerimaan mahasiswa non-muslim. Iya. Kalau ditanya secara personal, saya tidak masalah kalau UIN menerima mahasiswa non-muslim. Nah, apalagi sebenarnya dari dulu saya itu pengen sekali punya teman yang non-muslim, biar kita bisa berbagi gitu. Jadi kalau misalnya betul-betul itu akan diadakan di UIN, saya sangat bangga sebenarnya, supaya ini orang-orang non-muslim juga bisa lihat bagaimana sih perilaku, akhlak dari orang-orang muslim yang ada di kampus UIN Dato' Pramana Palu. Sehingganya saya pesan kepada mahasiswa UIN seluruhnya, dari elemen seluruh masyarakat mahasiswa UIN itu, kalau bisa, kalau memang betul-betul ini ada non-muslim, ya kita jaga perilaku kita jaga akhlak kita tunjukkan bagaimana sebenarnya sikap seorang muslim. Nah, makanya saya berharap ini memang betul-betul terjadi. Kalau non-muslim bisa berkuliah di kampus UIN Dato' Pramana Palu. Dia kalau memang itu terjadi, pakaiannya, semoga pakaiannya bisa diatur sama pihak birokrasi, biar jangan sampai kita ini sembarangan lihat-lihat hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, terkait hal itu juga. Dan juga masih ada isu yang di kalangan mahasiswa terkait tentang fakultas yang ada di kampus 1 akan dipindahkan ke kampus 2 semua. Kira-kira itu gimana sih? Kalau isu itu saya sempat dengar, tapi kayaknya itu progres jangka panjang. Jadi memang walaupun itu bakal terjadi, tapi kayaknya masih lama prosesnya. Jadi belum sekarang ini, belum beberapa tahun ke depan, mungkin beberapa tahun yang akan datang baru itu terjadi. Memang saya dengar isu itu, tapi kemarin belum ada disinggung sama Pak Rektor. Jadi untuk dulu ini mungkin jangka panjang. Nah, terakhir nih, gimana sih pandangan saudara Fadil terkait kepemimpinan dan bagaimana harapannya untuk kepemimpinan saat ini nanti? Ini maksudnya ditanya pribadinya saya, ada kepemimpinanku. Sekali lagi saya bilang, alhamdulillah saya punya partner Resma, itu orang hebat, orang yang sangat luar biasa, Masya Allah, tawadu, beliau orang baik, dan saya bisa taruh harapan kepada beliau untuk kami sama-sama berkolaborasi untuk bisa memimpin universitas ini ke yang lebih baik lagi. Dan apapun yang kami bicarakan selalu searah. Jadi kalau misalnya antara Resma dan Wabresma saja yang punya gesekan, bagaimana untuk hal-hal yang lebih besar lagi. Jadi kalau memang saya sama beliau itu sudah klop, insya Allah kedepannya juga bakal klop. Kemudian rekod kepemimpinannya Syawal ini juga, itu kan dari ketua umum PAI, kemudian jadi ketua DEMA FT, dan saya dengar dengan teman-teman FT itu memang beliau orang yang bagus dalam kepemimpinan, orang yang tenang. Jadi mungkin saya tidak ragu lagi dengan kepemimpinan beliau. Nah, kalau saya di hukum keluarga kemarin itu juga sudah menyelesaikan beberapa poker, ya banyak teman-teman yang dukung. Makanya saya diusul sebenarnya jadi Presma juga. Karena teman-teman yakin bahwa saya juga bisa. Nah, itu yang membuat saya yakin juga untuk bisa memimpin di skala universitas. Dukungan dari teman-teman, keyakinan dari teman-teman itu yang menguatkan saya untuk maju menjadi wakil presiden. Nah, sekian obrolan kita bersama Wakil Presma UIN Dato' Pramana Palu periode 2024 hingga 2025. Saya Herwandi dan Fadil mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya. See you. Terima kasih.